Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya tunggu kameranya untuk diaktifkan semua. Silahkan. Oke, hari ini pertama kita akan membahas hasil tugas yang minggu lalu. Sudah semua? Ada yang belum mengumpulkan? Saya coba share screen. Ada yang 2 kali. Bentar, saya mau cek dulu. Bentar ya. Salwa, Alpri, Ya, Bu. Alhamdulillah, Syifa. Saya belum ngirim, Bu. Kenapa? Saya belum ngirim. Kenapa? Itu yang saya WA kemarin saya kasih itu belum Bu konfirmasi, Bu. Itu bisa dipakai nggak, Bu? Ini tugas parafrase beda sama kuesioner ya? Yang kamu WA saya kan kuesioner bukan? Iya, Bu. Iya. Kaitannya sama tugas parafrase apa? Oh, beda ya, Bu ya? Dibaca, dibuka nggak linknya? Nggak buka, Bu. Nggak tahu saya. Nggak tahu. PJ-nya mana? Udah di-share? Udah ada di e-learning kan? Bisa dibuka semua kan? Iya Bu, udah diingetin juga kok Bu. Oke. Kalau level universitas sudah mahasiswa enggak kayak di sekolahan ya, PR segala macem ya. Ini kita sistem pembelajarannya itu pedagogik karena kalian sudah dianggap dewasa. Jadi enggak ada apa ya? Dosen memberikan tugas. Nah, untuk mengerjakannya kembali lagi ke mahasiswa gitu. Saya tidak mewajibkan, silahkan mau kerjakan silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Karena nanti penilaiannya akan murni berdasarkan dari hasil penugasan dan ujiannya mahasiswa gitu ya. Jadi bukannya saya yang mengejar-ngejar kalian buat ngerjain tugas itu karena tujuan pembelajaran di sini apa sih? Kuliah tujuannya apa sih kalau bukan untuk belajar, ya kan? Itu ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tapi aktif mencari informasi gitu ya. Di e-learning ada linknya tinggal diklik gitu. Kalau nggak tahu tanya ke temennya atau di grup, punya grup kelas kan? Iya ya. Oke. Nah, sebentar. Yang paling pertama ngumpulin Tri. Wah, dari mana Tri? Dari tanggal 3 ya. Jadi kelihatan ya kalau online ini kalian submitnya jam berapa, tanggal berapa, sampai detiknya pun terekam ya. Dari tanggal 26 sudah dikumpulkan sama Tri. Rajin sekali dari Jumat lalu. Terima kasih. Nah, kita akan bahas dulu.
Nah, pertama saat parafrase, ya sedikit review. Kalau parafrase tuh harus seperti apa sih? Coba saya mau tanya Alia Sudarmin. Ya, Bu. Ya, syarat parafrase itu harus bagaimana sih? Dari tulisan sumbernya. Kata-katanya ya, kata-katanya harus berbeda yang digunakan. Nah, jadi sumber sama yang kita buat itu harus berbeda, namun tetap Oke. baku. Mm-mm. Ya kan, Bu? Mm-mm. Tapi penjelasannya itu tetap sama, intinya itu tetap sama, tapi menggunakan bahasa kita sendiri dengan bahasa yang baku. Ya, betul sekali ya. Menerjemahkan ulang atau menceritakan ulang gitu ya. Makna dan ide pokok dari sumber yang mau kita kutip tanpa merubahnya, tanpa merubah maknanya, tapi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Kata-kata yang digunakan tetap baku mengikuti panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu dicantumkan, kayaknya hampir semuanya lupa ya dari semua penugasan yang sudah dikerjakan. Coba setelah kita memparafrase, pada awal atau pada akhir paragraf yang kita parafrase harus dicantumkan apa tuh? Raihan Al-Hafiz. Ya, Bu. Ya, kita harus mencantumkan apa setelah parafrase? Itu ya, Bu. Sumbernya? Sumbernya ya, minimal ada 2 poin atau misalnya 3, 2 poin aja dulu, apa dan apa yang harus dicantumkan. Penulis bukan sih, Bu? Ya, nama depan atau nama belakang? Nama belakang. Nama belakang penulis, lalu yang satu lagi? Satu lagi judul sumbernya, Bu. Perlu nggak pakai judul? Enggak ya? Kalau dalam kutipan tidak perlu ya. Coba saya mau tanya satu lagi. Tias Ya, Ibu. Aprilia. Ya, setelah nama penulis apa lagi yang perlu dicantumkan? Tahun. Tahun ya, tahun dari terbitan sumber tersebut. Nah, biasanya ada tambahan satu lagi setelah tahun, tapi ini opsional kalau hanya yang dikutip itu dari buku ya. Apalagi yang perlu dicantumkan setelah tahun? Salmabila. Ya, Salwa, setelah nama penulis, kemudian tahun, satu lagi apa? Salwa bisa dengar suara saya? Salwa tidak merespon. Speakernya diaktifkan dulu, Salwa ya, silakan. Siapa, Bu? Kenapa? Salwa siapa? Salwa Salmabila. Salwa Salmabila, iya. Saya panggil tadi Salwa Salmabila. Judul bukan, Bu? Judul tidak perlu ya. Pelengkap dari tahun terbit ada apa lagi? Solihin. Solihin. Ya, Bu. Ya, Solihin San. Orang Jepang kamu. Oke. Solihin, setelah tahun apa lagi? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Kalau dari buku, misalnya contoh yang sudah dikerjakan oleh... Bu. Mm-mm. Halaman bukan, Bu? Ya, betul. Halaman. Itu siapa? Solihin ya? Ya, betul. Halaman ya. Perlu mencantumkan halaman kalau yang kita kutip itu adalah buku yang tebal dan hanya beberapa halaman saja yang dikutip. Nah, perlu dicantumkan halaman-halaman berapa. Biasanya kalau berbahasa Indonesia pakai singkatan HAL ya atau HLM. Kalau berbahasa Inggris dia pakai satu huruf saja P, titik gitu ya, page. Bermakna page. Nah, sekarang kita mau review. Saya mau memberikan input dulu secara keseluruhan ya, saya sudah periksa. Nah, ketika memparafrase, tidak mesti susunannya itu sama persis dengan yang dari sumber. Kayak di sumber ini, coba sebentar saya share sumbernya. Kan dia tidak sepenuhnya bentuk paragraf ya. Kalau teman-teman baca ya, ada yang di bawahnya itu, sebentar, ada yang pakai pointers ya, numbering. Nomor-nomor, terusnya paragraf lagi sebenarnya itu cuma satu halaman ya. Nah, kayak gini nih.
Coba saya stop share dulu, saya share screen. Nah, kelihatan nggak layarnya? Nah, ini kan yang saya minta dari halaman 12 ya. Kelihatan kan dari Google Book ini? Kelihatan ya. Nah, konsep sehat sampai sini kan, cuman satu halaman kurang ya, yang saya minta untuk parafrase. Nah, ini si penulis dalam bukunya, dia mencantumkan yang pertama ada paragraf, ya. Kemudian, nah, misalnya titik 2 ya kan, lalu disebutkan ada 2 poin di sini, konsep sehat dari sudut fisik secara individu dan dari sudut ekologi. Ini ada 2 poin. Nah, ketika kita mau memparafrase, itu tidak harus sama persis kayak gini. Maksudnya, kalau misalnya mau kita jadikan dalam satu paragraf, itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, yang saya lihat dari tugasnya teman-teman, ini masih ada yang mengikuti gaya tulisan. Nah, kayak gini ya. Mana tadi? Nah, kayak gini nih. Nah, ini masih mengikuti gaya tulisan si penulis, ya kan? Gitu. Ini masih hitungannya masih apa ya? Setengah parafrase, setengah plagiat juga kalau kita strukturnya mengikuti penulis asli. Kemudian, nah, kalau misalnya ada narasi yang agak panjang seperti yang di bawah nih, ya, poin 1 sampai poin 3, sehat bukanlah suatu keadaan yang statis. Nah, kalau misalnya kita mau tulis dalam poin, ini boleh, tapi tetap di parafrase. Nah, lalu kalau ada istilah berbahasa Inggris, ini teman-teman kan definisi WHO ya. Definisi WHO. Biasanya kita akan kutip langsung gitu. Kutip langsung artinya kutipan berbahasa Inggrisnya itu boleh di mana tadi? Nah, kutipan berbahasa Inggrisnya boleh ditulis ulang, tapi kita mengikuti aturan kutipan langsung karena dia pendek. Health is a stage of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Nah, ini boleh kita tulis sama persis seperti teks aslinya, nanti baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Atau teks bahasa Inggrisnya tidak usah ditulis ulang, tapi langsung diterjemahkan, tapi kamu jelaskan itu adalah kutipan dari definisi sehat berdasarkan WHO tahun 1948. Ya, jadi ini kita masih pakai definisi sehat ini. Jadi sehat itu bukan cuman sehat fisik saja, tapi sehat mental dan sosial. Ya, dan tidak selalu didefinisikan kondisi sehat itu hanya dalam kondisi tidak sakit ya atau tidak cacat. Jadi kayak orang sakit mental secara fisik kelihatan sakit enggak? Enggak kan? Misalnya psikopat ya. Psikopat itu sakit enggak? Sakit apa sehat? Kalau secara Sakit, Bu. sakit ya. Kalau secara fisik kelihatan enggak dia ada penyakitnya? Enggak Bu. ya, enggak. Nah, tapi ketika kita tahu perilakunya, baru ketahuan bahwa dia adalah psikopat. Nah, maka kalau menurut definisi WHO, itu definisi sakit gitu, bukan definisi sehat. Karena sehat itu harus secara keseluruhan. Fisik, ya, fisik artinya kita enggak ada penyakitnya, penyakit yang kelihatan mata, terus mental, kejiwaan, dan social well-being. Nah, misalnya social well-being itu seperti apa? Social well-being itu orang yang bisa bergaul dengan orang lain. Jadi kalau orang yang menutup diri, kemudian di rumah aja, nggak mau keluar kamar misalnya, terus nggak punya teman misalnya ya. Nah, itu masuk ke dalam definisi orang sakit karena kehidupan sosialnya tidak sehat gitu. Nah, itu boleh kamu terjemahkan secara bebas tanpa merubah makna yang berbahasa Inggris ini, gitu ya. Jadi, nah ini tulisan yang dari Triwulandari. Sebentar saya minimize dulu ininya.
Nah, ini Tri sudah mencoba menerjemahkan atau memparafrase yang tadinya poin-poin kemudian diganti menjadi dalam bentuk paragraf. Ini sudah cukup baik, tetapi sepertinya lupa mencantumkan sumber dan tahun ya. Tri mana Tri? Iya, Ibu. Iya, ya. Sumber dan tahunnya tidak dicantumkan, ya. Jadi jangan lupa tuh. Walaupun kita sudah capek-capek parafrase tapi lupa mencantumkan sumber, nah itu tidak termaafkan juga gitu, masih disebut juga sebagai plagiarisme. Begitu. Bentar. Nah, kemudian Reina. Nah, ini kalau Reina kan masih urutannya masih mirip sama urutan yang sudah ditulis oleh penulis aslinya ya. Nih penyanyi Reina. Nah, ini. Kelihatan nggak di layar? Kemajuan teknologi sekarang ini, terus poin-poinnya konsep sehat, ya. Ini masih sama persis. Kemudian yang di bawahnya, nah, ini juga masih sama. Sebenarnya bisa kita terjemahkan lagi dalam bentuk paragraf, ya, nggak masalah. Gitu. Oke, jadi ini masih masuk ke dalam setengah parafrase ya. Jadi belum sempurna parafrasenya. Kemudian saya mau share dulu deh kelas B. Agak repot nih. Geser-geser layarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya sambil saya review. Boleh bertanya. Tri sudah. Reina sudah. Nah, Amelia. Oke, Amelia sudah mencoba memparafrase. Nah, tadi. Bisa masih di minimize. Oke, bisa. Ini ya, dijelaskan poinnya tapi dikasih penjelasan dulu di bawahnya. Kemudian, nah, kemudian bahasa Inggrisnya tidak ditulis ulang ya sama Amelia. Tadi Tri, benar kan? Nah. Oh, ditulis ulang. Tapi hanya potongannya aja. Ya, karena harusnya kan di awalnya ada penjelas ada definisinya lagi ya yang di sini. So, health is a stage of complete physical, mental and social well-being. Nah, ini sudah baik dia menulis sumber. Saya kecilin deh. Oke. Nah, cuman ngutipnya salah. Ya, coba dilihat. Yang dikutip bukan Amelia Meda mana? Yang dikutip harusnya bukan judulnya, tetapi apa namanya? Nama penulisnya ya, nama belakang terus tahun, ya. Lalu baru ditulis halaman. Nah, ketika menulis halaman, ini perlu ditambahkan titik di sini. Jadi saya kasih tanda merah dulu. Kelihatan nggak di layarnya masing-masing? Nah, HLM titik gitu ya. Nanti kita akan sedikit nge-review tentang Puebi ya, karena saya lihat dari tata cara menulisnya teman-teman angkatan 2020 ini masih variatif sekali dan belum seluruhnya menerapkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi harus dibiasakan sejak sekarang supaya nanti ketika sudah harus menulis skripsi sudah tidak kaget lagi. Nggak ada kesalahan-kesalahan dalam ejaan. Begitu.
Nah, ini harusnya nama penulis ya. Sebenarnya sudah baik mencoba untuk mencantumkan sumber, tapi di sini harusnya adalah nama penulis. Ya, ini harusnya nama penulis. Nanti kita sampai 9.30 ya, kita nge-reviewnya. Nah, ini Tias Aprilia. Ada nggak Tias? Saya, Bu. Nah, ini sudah baik. Cuma biasanya kalau penulisnya berdua, ini kan berdua ya. Kalau penulisnya berdua, Budiarto ini kan nama depan. Ya. Nama depan atau nama belakang Budiartonya? Nama penulis. Udah nama belakang, Bu. Oke, nama belakang. Nah, ini kalau dia hanya berdua, biasanya tulisnya seperti ini, Budiarto dan Anggraini saja. Kalau hanya berdua, ya. Pakai dan langsung. Budiarto dan Anggraini. Nama belakangnya, nama depannya nggak usah disingkat. Ini sudah baik ya, cara mengutipnya sudah baik. Yasinta. Nah, di sini yang Yasinta belum ada kutipan. Iya, belum ada pencantuman sumber. Kemudian urutannya masih mirip-mirip, sangat mirip dengan sumber aslinya. Awalnya pesatnya perkembangan di dunia. Coba di sini kita lihat. Oke. Sudah berupaya memparafrase tapi yang dalam pointers ini. Jadi jangan terjebak ya teman-teman. Kalau kamu misalnya memparafrase dari sumber yang banyak poin-poinnya, itu boleh kamu modifikasi gitu. Ya, yang penting intinya sama kok. Kalau misalnya poin-poin yang mau dimasukin dalam paragraf aja itu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting intinya sama. Gitu. Kemudian ini Siti Syarifah. Kok panjang ya? Dari pendahuluan. Oke. Rajin sekali. Dari awal ya Siti Syarifah parafrasenya. Saya minta padahal cuma konsep sehat. Nah, konsep sakitnya juga dijelasin. Cuman ini Siti Syarifah tidak mencantumkan sumber juga. Ya, jadi banyak emang saya lihat dari awal. Nah, apa? Ganti apa sayang? Sebentar sama nenek dulu. Nah, Selvia ada nggak? Selvia, nah ini yang ditulis sama Selvia, kan Eko Budiarto ya. Jadi kalau kita mengutip nama penulis, itu nama belakang aja toh. Walaupun dia gelarnya panjang kayak kereta api gitu ya, tetap aja ya. Nggak usah dimasukin gelarnya. Doktor, SKM, doktornya itu nggak usah dimasukin. Jadi nama belakang kayak tadi yang saya bilang, Budiarto aja. Kemudian dan Anggraini. Gitu ya. Budiarto dan Anggraini. Nah, harusnya kayak gini. Budiarto dan Anggraini. Kayak gini ya. Halaman juga nulisnya HLF. Sebenarnya yang kayak gini kalau kita nanti sudah membiasakan pakai Mendeley, gimana, sudah dapat semua laptopnya atau belum? Ada yang masih terkendala nggak sama laptop? Buat praktikum Mendeley. Sudah punya laptop semua? Sudah ada pinjaman laptop semua? Sudah ya? Oke, berarti sudah siap untuk praktikum Mendeley nanti di pertemuan ke-7. Nah, sudah jam 9.31. Jadi gitu ya, dari keseluruhan saya nge-review itu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari hasil pekerjaan tugasnya? Tapi tidak sependek ini ya, karena dia pendek sekali parafrasenya. Ya. Jadi ini pasti banyak makna yang hilang, maka tidak boleh terlalu pendek.
Kita kira-kira aja misalnya, yang mau kita review itu atau yang mau kita kutip itu 1 halaman sumbernya, terus kita jadiin satu paragraf, kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin kan, gitu ya. Jadi jangan terlalu singkat juga memparafrase. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini punyanya Ridisa juga belum mencantumkan sumber. Nah, kemudian dalam penulisan baku perlu diperhatikan ya, tidak boleh kita masukkan bulat itu gini. Kalau misalnya teman-teman baca di, taruh deh, kebalik deh. Kebalik. Nih di bagian Microsoft Word coba ya, saya mau jelasin. Mana bulat, mana numbering. Sebentar. Kebalik. Saya loading dulu. Nah, misalnya, oke. Alpha, beta, Charlie. Nah, coba diperhatikan. Ya, di sini kita mau nulis misalnya gini, di antaranya misalnya. Nah, alpha, beta, Charlie. Nah, alpha, beta, Charlie kita mau pakai urutan. Nah, yang ini kelihatan nggak di layar? Yang ini namanya bullet ya, bullet. Nah, define new bullet. Kalau kamu lihat di Microsoft Word ini namanya bullet. Untuk penulisan baku berbahasa Indonesia yang baku, artikel ilmiah itu kita tidak boleh pakai bulleting. Ya, mau simbolnya kayak gimana pun nggak boleh, titik, kotak, checklist, bintang-bintang, apapun ini nggak boleh. Jadi untuk penomoran yang baku itu kita harus pakai numbering yang kayak gini. Nah, numbering library yang ini yang boleh dipakai. Formatnya bebas. Misalnya mau nomor yang kayak biasa, pakai titik, ini ya. Atau misalnya mau pakai tanda kurung di sebelahnya, atau misalnya mau pakai ABC. Nah, ABC kayak gini boleh, gitu ya. Jadi yang tidak boleh adalah bulleting. Bulleting itu yang ini. Mau cek centang. Nah, ini kayak gini, ini nggak baku nih. Tapi kalau misalnya kayak kamu mau bikin infografis yang kira-kira lebih enak dilihat mata, itu boleh ya. Dan tidak boleh hanya dalam penulisan ilmiah. Jadi kalau yang tadi hasil karyanya Ridisa, ini sudah parafrasenya sudah baik, tetapi karena Ridisa masih pakai bulleting, nah ini yang perlu dihindari ya, gitu ya. Jelas ya, kira-kira ya. Yang di bawahnya pun sama. Kayak gitu. Secara keseluruhan sih, input dari saya seperti itu. Semoga nanti ketika sudah praktik menulis sendiri, teman-teman sudah tidak kaget lagi ya, sudah tidak kaget lagi untuk memparafrase menjadi sebuah tulisan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Iya, silakan Salsabila Putri. Kalau misalnya di awal ditulis menurut peneliti, tapi belakangnya nggak ada catatan kakinya, itu boleh nggak, Bu? Maksudnya gimana tuh? Jadi Maaf, di suaranya. Jadi di awal udah dijelasin menurut peneliti, terus di belakangnya nggak ditulis. Nggak ada sumbernya. Iya. Nah, kalau kayak gitu, misalnya yang kita rujuk itu adalah jurnal, artinya itu adalah idenya si penulis jurnal itu sendiri. Saat kita mau mengutip, maka yang kita kutip adalah nama penulis jurnalnya siapa, gitu. Salsabila. Ya, si peneliti itu berarti si penulisnya. Gitu. Jadi saat kita mengutip ulang, memparafrase ulang dalam tulisan kita, maka harus mencantumkan nama penulisnya. Tapi nanti kalau misalnya yang dimaksud itu kita mau menulis dengan menganalisis ya, kayak gini. Ada gambar ya misalnya. Misalnya saya share. Saya share screen. Misal kita cari kurva COVID nasional. Oke.
Kita cari di gambar aja yang cepat. Nah, misalnya ini ada kurva kayak gini. Ya. Ada kurva kayak gini misalnya. Nah, ada kurva ini. Kita ngambil misalnya dari websitenya ini ya. Ini kurvanya juga kepotong nih, nggak bagus nih. Atasnya kepotong, kita cari yang lain aja. Atau misalnya kurva apa ya? Yang ini deh misalnya, yang lebih sederhana. Oke, adik. Nah, ini kan dari websitenya BNPB. Kita mau melihat, mana tadi yang ada gambarnya? Website berita zaman sekarang tuh banyak banget iklannya. Nah, di sini kita mau lihat ada berapa jumlah orang yang meninggal sampai tanggal 13 Mei misalnya ya. Nah, ini ada 21. Nah, saat kita menerjemahkan gambar ini, kan kita pasti menggunakan kata-kata sendiri kan. Berdasarkan gambar ya, nanti untuk penulisan gambar juga saya ajarin bagaimana penomorannya ya. Misalnya ini kita sebut gambar 1. Berdasarkan gambar 1 ya, dapat terlihat bahwa jumlah penderita COVID yang meninggal pada tanggal 13 Mei adalah 21 orang. Nah, kata-kata itu kan ada kata-kata kita. Kita sebagai penulis, maka tidak usah mencantumkan sumber. Gitu. Karena kita yang menginterpretasi gitu ya. Sumber yang kita interpretasi adalah gambar. Maka gambarnya ini yang nanti harus dicantumkan. Diambilnya dari mana nih gambar? Gitu. Biasanya di bawah gambar harus ditulis kayak gini ya. Tangkapan layar grafik lonjakan pasien COVID meninggal di Indonesia hingga 13 Mei. Dokumentasi covid.go.id. Nah, ini covid.go.id-nya yang menjadi sumbernya. Gitu. Jelas ya? Oke. Ya, Bu, jelas. Makasih, Bu. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya. Kalau masalah itu juga harus numbering, nggak boleh buleting, Bu. Apanya tuh? Yang kayak nulis poin-poin tadi. Itu harus numbering. Kalau kita menulis ilmiah itu harus numbering, nggak boleh bulleting. Ya, Makalah jadi juga termasuk, Bu. apa? Makalah termasuk. Iya, makalah termasuk. Karena makalah adalah tulisan ilmiah. Jadi kalau kita mau tulis poin-poin, pakai 1, 2, 3 atau ABC gitu ya. Atau pakai yang I, Romawi 1, 2, 3 misalnya itu boleh. Tapi kalau yang pakai centang, terus pakai titik, pakai yang kotak-kotak atau bintang-bintang itu nggak boleh. Ya, karena tidak baku. Sama nanti kalau di penugasan makalah mata kuliah lain pun kayak gitu. Ya, itu karena itu aturan bakunya. Ada lagi kah? Ada urutannya nggak sih, Bu? Misalnya harus pertama Romawi dulu atau huruf kapital dulu yang gede. Oke. Nah, kalau makalah ya biasanya begini. Dalam format, kalau misalnya dalam makalah ada bab 1 ya, yang perlu diperhatikan. Nah, dari penomoran babnya. Kalau babnya pakai Romawi, oke, teman-teman lihat nih, kalau babnya pakai Romawi, nah ini maka biasanya dia lanjutnya Romawi 1.1 gitu ya. Kalau misalnya dia pakai numbering, nah 1.1 2.1 ya, 2.1 ini bisa kayak gini misalnya 1.1 2.1 2.2. Nah, atau kalau misalnya babnya dalam bentuk Romawi, formatnya juga bisa seperti ini. 1.1, 1.2, 1.3, ya kan? Kalau misalnya 1.1 ini punya anak lagi, maka jadi 1.1.1, ya kan? 1.2, tuh urutannya 1.2 misalnya, titik 1,
Nah, kayak gitu. Gitu ya. Lanjutannya kayak gini. Nah, ini kalau babnya Romawi. Ya. Kalau misalnya babnya bukan Romawi, bab 1, bab 2, bab 3. Ini lebih bebas. Lebih bebasnya bisa pakai 1.1 ya, kayak yang atas tadi, atau misalnya bisa pakai A, B, C. Dan biasanya kalau subbab itu kapital dulu kalau dalam makalah. Nanti di dalam subbab ada sub-subbab, nanti baru pakai huruf kecil ya. Baru pakai huruf kecil gitu. Atau misalnya pakai penomoran. Nah, gitu. Kalau misalnya udah di atasnya udah A kayak gini, udah A kecil, sudah pakai penomoran, terus dia ada sub-subnya lagi. Nah, sub-subnya itu biasanya pakai A lalu dikurung. Gitu. Terus nomor 1 misalnya definisi misalnya. Nah, terus dari definisi ini misalnya definisi apa? Misalnya definisi sehat. Nah, ini satu karena kita sudah pakai 1, yang di bawahnya sub-subbabnya satunya harus pakai tanda kurung. Ini urutannya kayak gini. Kemudian kalau misalnya kita sudah penomoran nih, definisi sehat, terus macam-macam kategori sehat misalnya. Nah, kemudian kita mau tulis pakai numbering lagi kan, maka satunya harus kurung 2. Ya, sehat fisik misalnya. Nah, terus ini nanti kalau tulisannya rapih, dia akan ngikut kok numbering Microsoft Word-nya, jadi kita nggak terlalu capek ya. Terus misalnya kayak gini ya, sehat mental misalnya, dan seterusnya gitu ya. Kayak gitu, Raisal. Jadi urutannya begitu. Nah, biasanya kalau makalah, kalau ada format, kita ikutin aja format bakunya. Kalau dari dosen yang dikasih format gitu. Kalau nggak ada, kita ngikutin format yang kayak gini yang tadi saya kasih tahu. Kalau di skripsi itu udah ada di buku pedoman, jadi nggak usah bingung ya. Kalau di skripsi di buku pedomannya detail dijelaskan. Penomorannya pakai ABC kah, apa pakai 1.1 dan seterusnya. Pegangan. Gitu ya, Raisal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Kalau tidak ada, saya mau jelaskan macam-macam artikel. Kemudian setelah itu, kalau waktunya cukup, kita akan latihan untuk membuat kuesioner di Google Form. Bentar ya. Untuk input tugasnya sudah paham kan ya? Dari yang sudah teman-teman kerjakan, mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki ya. Jadi jangan sampai lupa. Walaupun saya nggak bisa nge-review satu-satu, tapi secara keseluruhan seperti itu. Sebentar. Nah, saya mau jelasin dulu jenis artikel ilmiah. Nanti terkait sama artikel ilmiah apa sih yang akan kita tulis. Kenapa sih saya minta kalian mencari contoh kuesioner gitu. Karena kita akan mencoba menulis penelitian. Wah, udah bikin penelitian aja nih anak semester 2 gitu kan. Nanti kalau cerita ke adik kelasnya atau kakak tingkatnya tahu juga, ih keren banget udah bisa nulis penelitian. Nah, jadi jenis artikel ilmiah. Pertama yang perlu dipahami adalah karakteristiknya dulu ya. Yang dimaksud tulisan ilmiah itu apa? Adalah karya ilmiah yang menyajikan gagasan. Gagasan itu ide ya. Kemudian deskripsi itu penjelasan, narasi atau pemecahan masalah. Jadi kita punya masalah apa? Masalahnya bukan masalah yang dicurhatkan ke orang, bukan, tapi masalahnya kayak kita mau mencari tahu penyebab tingginya kasus COVID setelah liburan misalnya. Ya, misalnya itu kan masalah. Berarti dalam tulisan kita isinya adalah analisis alasan atau penyebab kenapa bisa naik jumlah kasus COVID setelah liburan. Nah, pemecahan masalah. Dan kemudian saat kita menulis karya ilmiah, yang ini nih perlu diperhatikan, harus ditulis secara sistematis, berurutan. Maka
untuk menulis karya ilmiah itu banyak aturannya, karena memang harus tulis secara sistematis, harus ada apanya, ada pendahuluannya, kemudian di dalam pendahuluan ada poin-poin apa saja yang harus ada gitu kan. Lalu ada metode ya, lalu ada hasil pembahasan, lalu setelah itu penutup. Nah, tulisan itu harus disajikan secara objektif dan jujur, jadi bukan dari pendapat kita sebagai penulis. Nah, cara menulis objektif dan jujur harus dengan melampirkan sumber referensi gitu. Jadi kita itu sebagai mesin menganalisis gitu ya, otak kita yang kita sebagai penulis itu harus mampu membaca berbagai sumber, kemudian kita jadikan satu, benang merahnya apa, lalu kita tuliskan di dalam tulisan kita yang baru gitu. Itu masuk ke dalam karakteristik karya ilmiah. Nah, bahasanya baku ya. Jadi saya nggak tahu, agak lupa. Ada di kelas A atau di kelas B. Pas parafrase itu ada yang menulis dengan bahasa "Hai guys" gitu. Penjelas serius, ini mau saya share tapi takutnya ada yang di kelas B. Nanti ibu buka aib saya gitu kan. Pokoknya itu ya, saya nggak sebut nama. Salah parafrase gitu, "Hai guys, tahu nggak sih arti sehat itu apa?" Gitu. Nah, itu bukan bahasa baku ya, boleh dipakai tapi bukan dalam tulisan ilmiah gitu. Kalau misalnya kamu mau menggunakan itu dalam bahasa percakapan itu boleh, atau dalam tulisan di media sosial itu boleh gitu ya, tapi bukan dalam tulisan ilmiah. Keren sih maksudnya, kreatif ya bisa mengubah bahasa baku menjadi bahasa non formal, tapi sayangnya tidak diperbolehkan gitu ya teman-teman. Terus, harus ada faktanya ya, maka fakta itu kita cari data, angka-angka biasanya, mana atau sumber mana yang bisa menyajikan data atau fakta, itu biasanya hasil penelitian orang, terusnya website-website di Kementerian Kesehatan, laporan-laporannya, kemudian ada di WHO gitu, atau bukti-bukti empirik. Bukti empirik itu maksudnya adalah fakta, data gitu ya. Teori, nah teori itu kayak tadi buku yang sudah teman-teman coba parafrase itu teori masuknya ya. Sehat adalah macam-macam sehat itu apa, nah itu masuknya teori. Tuh. Nah, karya ilmiah ada yang bentuknya karya ilmiah biasa, yang serius banget gitu dan nggak semua orang bisa paham maksudnya apa kecuali dia memang, belajar di bidang ilmu tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer itu contohnya seperti yang sudah pernah ditulis oleh, kalian saat mata kuliah Bahasa Indonesia, yang di awal saya minta share screen, ya, itu masuk ke dalam karya ilmiah populer. Yang waktu itu siapa yang pernah share yang tentang teh hijau gitu ya. Itu fakta-fakta kesehatan yang ditulis dengan bahasa yang ringan, kemudian bisa dibaca dan dipahami oleh orang banyak tanpa harus menguasai ilmu kesehatan, itu masuk ke dalam karya ilmiah populer. Cuman ada satu hal yang kurang ketika, kalian menulis karya ilmiah populer waktu di penugasan kemarin, yaitu sumbernya tidak dicantumkan. Ya, jadi kalau kita nulis karya ilmiah populer tetap pencantuman sumber itu tetap. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah gaya bahasanya saja. Ya, gaya bahasa menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menarik, gitu. Terus, nah, sebagai penulis ilmiah, sikapnya harus seperti apa? Kita harus objektif, ya. Objektif itu artinya sudut pandangnya memang berdasarkan data dan fakta, gitu. Kemudian gaya bahasanya impersonal. Impersonal itu artinya adalah tidak bersifat personal, ya. Misalnya dalam penamaan diri sendiri ketika menulis, tidak boleh menggunakan kata saya ya, kata ganti orang pertama atau kedua. Kamu, dia, mereka, itu tidak boleh. Apalagi aku, ya, itu tidak boleh. Kita, nah itu tidak boleh. Jadi, biasanya menggunakan bahasa penulis ya. Penulis bermaksud gitu. Jadi menamakan diri kita sebagai orang yang menulis itu bahasanya adalah penulis ya. Penulis bertujuan gitu untuk, menganalisis misalnya apa. Nah, jadi gitu, gaya bahasanya adalah impersonal. Apalagi aku, atau bahasa-bahasa yang lain itu tidak boleh ya. Kemudian
pilihan katanya yang efektif dan struktur baku. Jadi untuk memperkaya diri dengan kata-kata yang berbahasa Indonesia yang baku, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan banyak membaca. Kemudian kalau rambu-rambunya bahasa Indonesia, cara mengetahuinya gimana? Dari PUEBI ya, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini maaf kalau mix dengan berbahasa Inggris sumbernya. Nah, scientific article atau artikel ilmiah, tipe-tipenya ada berbagai macam. Ada yang namanya original artikel. Artikel original ini sama dengan artikel penelitian. Ya, yang kita cari datanya sendiri dari hasil survei kita misalnya itu namanya artikel original atau artikel penelitian. Ada yang review artikel. Review artikel ini masuk ke dalam artikel populer yang sudah pernah teman-teman tulis, itu kan hanya literatur review ya, mencari dari sumber ya. Kemudian kita tulis ulang, itu naratif review masuknya. Ya, kemudian kajian pustaka itu sama ya, naratif review. Nah, terus level atasnya ada yang namanya systematic review. Nah, systematic review itu ada metodenya berbeda. Kita nggak perlu melakukan penelitian, tapi kita perlu membaca berbagai sumber jurnal penelitian tentang tema yang mau kita tulis, tapi jurnalnya banyak sekali, bisa sampai 20, 50, 100 gitu ya. Nah, terus kita bikin review secara sistematis. Nah, kemudian meta-analisis itu high levelnya lagi dari review artikel. Meta-analisis ini mirip dengan systematic review, cuma dengan cara yang lebih kompleks. Saya nggak akan jelasin yang ini karena ini levelnya S2, S3. Ya, jadi nggak usah. Yang penting teman-teman tahu bahwa nge-review tuh cuma baca sumber, terus kita tulis ulang. Ini namanya nge-review. Tapi kalau original artikel, kita punya data, hasil dari penelitian kita. Nah, ada case report. Nah, kalau case report ini dalam ilmu kesehatan banyaknya dilakukan di bidang kedokteran atau keperawatan. Jadi, artikel ilmiah yang dia tulis itu berdasarkan studi kasus. Misalnya dokter punya kasus langka, ya, misalnya epilepsi pada anak kecil, misalnya. Dia punya pasiennya epilepsi. Epilepsi tahu kan? Kejang, ayan gitu ya. Nah, dia menulis tentang kasusnya dia. Nah, biasanya nama pasiennya disamarkan, kemudian dijelaskan tentang latar belakangnya, mengapa dia bisa menderita epilepsi, kemudian gejalanya apa saja, kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana perkembangan kesembuhannya. Nah, ini masuk ke dalam case report, gitu. Kalau di ilmu kesehatan masyarakat, jarang kita menulis case report. Karena yang kita hadapi adalah masyarakat umum. Ya, jadi kasusnya banyak. Nggak cuman kondisi dari satu kasus saja. Gitu. Kemudian ada evidence based case report. Ini mirip-mirip ya. Ada tradisional sama evidence based. Saya nggak akan jelasin detail. Lalu ada editorial. Nah, kalau editorial itu artikel penyegar. Artikel penyegar tuh kayak kalau dalam jurnal itu dia mirip sama naratif review atau tinjauan pustaka, tapi lebih kepada membahas isu-isu yang sedang hits sekarang. Misalnya ngomongin eating disorder, ngikutin nggak teman-teman? Eating disorder yang kasusnya Deddy Corbuzier sama Luna Maya yang lagi nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi Deddy Corbuzier sama Luna Maya itu beberapa waktu yang lalu menjadi juri ya, juri kompetensi model atau apa gitu. Salah satu pesertanya itu ada yang punya kelainan dia suka mau makan yang banyak, terus atau nggak suka makan sama sekali gitu. Atau eating disorder yang lain adalah anoreksia atau bulimia gitu. Jadi habis makan banyak dimuntahin lagi gitu ya. Itu kan masuk mental health. Nah, itu kan isu yang sedang hangat. Nah, itu bisa ditulis dalam artikel editorial. Jadi gaya bahasanya lebih ringan, mirip dengan artikel penyegar atau artikel karya ilmiah populer gitu ya. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Kalau original artikel penelitian maksudnya, kita nanti nyebar kuesioner misalnya, terus minta orang isi, datanya kita analisis. Nah, ini masuknya adalah artikel penelitian. Jadi kenapa disebut original? Ya, original itu karena data yang kita dapat adalah baru dan asli dari responden yang kita kumpulkan datanya. Dan cuma kita yang punya itu data gitu. Maka disebut original, milik kita. Nah, ulasan tadi yang saya bilang review ya.
literatur review, critical review. Nah, itu masuk ke review semua. Studi kasus tadi saya udah jelasin. Nah, ada yang tunggal, ada yang seri ya. Ada yang tunggal, ada yang seri. Kalau yang seri itu kayak misalnya dia punya satu kasus pasien anak epilepsi, kemudian beberapa bulan kemudian ada kasus lagi yang sama. Kemudian dia bikin tulisan lagi si dokter itu tentang 2 kasus. Nah, disebutnya serial kasus ya. Ini nah tadi saya bilang kalau yang editorial itu persepsi penulis terhadap isu yang sedang hangat dibicarakan. Nah, tujuannya apa di dalam editorial itu nggak cuman kita mengkaji bagaimana nyinyiran orang terhadap ketidakpahaman, misalnya ketidakpahaman Deddy Corbuzier dengan Luna Maya terhadap orang yang sakit mental gitu ya, eating disorder itu, tapi lebih juga kepada masukan kita sebagai ahli yang paham tentang kesehatan mental misalnya supaya masalah itu selesai gitu. Jadi kan kalau netizen Indonesia ngebully itu paling jago ya. Gitu ya. Jadi gimana sih kita menengahi itu gitu supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tuh, itu masuk ke dalam artikel editorial. Tuh, jenis-jenis artikel. Nah, kalau pertanyaannya apa sih yang akan kita tulis nanti? Ini, original artikel. Ya, saya akan ngajarin teman-teman bikin original artikel. Gitu. Bikin artikel penelitian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi nanti konsepnya kita akan studi deskriptif, teman-teman. Deskriptif itu artinya hanya gambaran saja yang dianalisis, persentase, nilai rata-rata gitu kan. Kalau di SMA matematika dulu pernah belajar ya. Cuma nggak perlu dianalisis secara manual. Nanti kita akan pakai Excel. Ya, kita akan pakai Excel atau pakai SPSS. Gitu. Mudah-mudahan bisa ya, dan harus bisa. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat Google Form. Saya mau share screen tentang Google Form ya. Ada yang bisa chat ke saya kuesionernya? Kuesioner yang kemarin sudah saya ACC dikirim ke WhatsApp boleh? Sarifah punya kamu udah ini belum? Udah saya ACC belum? Kirim by WA aja buat contoh ya. Jadi nanti untuk minggu depan tugas teman-teman adalah nginput kuesioner yang sudah saya ACC minggu lalu ke dalam Google Form. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama apakah sudah oke dan sudah bisa di share kepada peserta sasarannya atau belum. Nah, sasaran kita itu siapa? Sasaran kita yang saya minta adalah apa namanya? Teman-teman satu angkatan atau alumni. Kalian lebih prefer kemana? Teman-teman alumni waktu SMA atau teman-teman yang sekarang? Boleh dijawab supaya saya tahu. Silakan dijawab. Teman-teman yang sekarang atau teman SMA-nya yang tahun lalu? Kan kalau berdua ya. Karena kalau yang sekarang selfie ya. Iya. Kalau yang sekarang berarti ada 150 ya. 120-an ya, seangkatan ya. 120-an. Nah, mungkin saya nanti hanya menentukan berapa jumlah target minimal peserta dalam surveinya kalian gitu. Saya sih mintanya minimal 100 orang. 100 orang itu dari mana? Jadi satu orang tuh nyari 50 buat ngisi. Maka yang ditanya nanti nggak usah panjang-panjang. Ya. Bentar.
Nah, cara bikin Google Form ya. Pertama, semua punya akun Gmail? Punya, Bu. Punya ya. Saya ulang deh. Nih, jadi caranya gini ya. Kita buka Gmail dulu. Ya. Kemudian nah, ini Gmail. Nah, kemudian kita buka drive-nya. Di sini Gmail. Kelihatan kan di layar ya? Kita buka drive atau langsung kita buka form. Jadi pilihannya banyak. Mau langsung di Google Form-nya atau di Drive. Yang penting masuk ke Gmail kita dulu ya. Misalnya di form nih. Form, kita klik form. Nah, nanti kan ada pilihan nih. Kita mau pakai yang mana? Kita pilih yang blank aja, yang kosongan. Ya, formnya yang kosongan. Nah, nanti akan kebuka kayak gini. Kebuka kayak gini Google Form-nya. Kemudian ditulis judul. Ya, tulis judul surveinya apa misalnya. Sudah di WA ke saya belum? Belum ya? Belum ada kuesionernya. Saya cari contoh aja deh. Nih, PABS rumah tangga. Tuh. Oke, nah ini contoh kuesioner yang mau kita masukin ke Google Form. Ya, jadi pertama kita tulis judul dulu ya. Judulnya apa? Misalnya gambaran penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya studi atau survei ya, survei gambaran penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu ya. Nah, di sini di form description itu kamu bisa jelaskan, saya punya contoh Google Form yang penelitian mana ya? Kata-katanya itu bentar ya. Nah, ini. Sebentar. Ini contoh saya. Nah, ini deskripsi. Ini riset penelitian saya ya, contohnya. Nah, ini deskripsinya di bagian deskripsi di setelah judul. Kita jelaskan kepada orang yang mau mengisi siapa kita, ya. Siapa kita, ucapkan selamat pagi atau assalamualaikum bebas. Terus perkenalkan kita siapa. Maka jelaskan perkenalkan kami, misalnya Selvia dan Siti Sarifah misalnya ya. Mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat atau semester yang usah disebut juga nggak apa-apa. Saat ini sedang melakukan survei untuk memenuhi penugasan penulisan artikel ilmiah gitu. Nah, kemudian kayak gini ya. Periode pengumpulan datanya kapan? Terus bila ada pertanyaan masukin nomor WhatsApp-nya kalian gitu ya. Terus terima kasih. Nah, gitu dijelaskan di sini misalnya assalamualaikum. Nah, di sini kita bisa ketik perkenalkan kami misalnya Selvia misalnya Krisyanti. Saya ngelihat yang ada di layar aja nih. Dan Siti Syarifah misalnya. Kami adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat misalnya. Kesehatan Masyarakat UMJ. Nah, sampai selesai. Nah, gitu ya. Kemudian kita bikin pertanyaan di sini. Untitled question-nya adalah, nah ini bisa diganti ya. Kita hapus dulu, terus kita ganti.
Apakah misalnya kita tanya dulu, apakah Anda bersedia, ini perlu ya, bersedia menjadi responden dalam survei ini, gitu. Nah, terus pilihan jawabannya. Nah, kalau yang kayak gini ada option 1 dan seterusnya, ini masuknya multiple choice sebelah kanan. Kita bisa mengganti jenis jawaban yang ada di sini. Kita maunya dijawabnya pakai apa? Jadi ini multiple choice, misalnya iya, ini tidak. Tidak. Gitu. Ya. Ya atau tidak. Nah, ini di halaman pertama. Jadi, setiap kita melakukan survei, kita harus meminta kesediaan orang itu dulu. Gitu. Kalau dia sudah bersedia, maka baru kita suruh isi pertanyaan berikutnya. Nah, kalau secara online, caranya gimana? Mungkin ada yang sudah pernah ngisi kuesioner orang ya. Nah, kita untuk masuk ke halaman berikutnya, kita yang sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat ada tanda plus ini kalau mau bikin pertanyaan baru. Yang ini kalau kita mau impor pertanyaan dari Google Form yang pernah kita bikin. Kalau ini pengalaman pertama artinya kita belum punya ya, kita belum punya. Kalau ini kalau mau nulisin judul, title sama gambaran judul tuh kayak yang ini judul nih yang atas. Tapi biasanya judul tuh di atas saja. Terus ini kalau mau nambahin foto atau gambar. Terus ini kalau mau masukin video. Nah, yang paling bawah, ini kita masukin halaman berikutnya atau new section. Jadi biasanya kalau pertanyaannya sudah bersedia atau belum, kita new section aja. Jadi kalau yang jawabnya bersedia, ya, dia akan masuk ke halaman berikutnya. Ya, misalnya gini, halaman berikutnya kita mau nanya data responden. Ya, data responden. Nah, data responden. Nah, jangan lupa di penjelasan harus dikasih tahu bahwa data yang Anda tulis akan kami jaga kerahasiaannya. Hanya dipergunakan misalnya untuk kepentingan tugas kuliah. Saya gini, ya, jadi orang yang ngisi itu tahu bahwa datanya nggak akan dibuka dan kita sebagai peneliti harus menjaga integritas. Tidak boleh membuka data yang sudah diisi sama responden kita ke orang lain. Ya, karena itu melanggar etika. Kalau misalnya, tahu nggak responden gue ternyata ada yang ini loh, gaya hidupnya tidak sehat misalnya, itu nggak boleh. Apalagi kita sampai sebut nama gitu ya, itu tidak boleh. Karena tugas kita menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian di data responden, ini gimana cara ngisi? Nah, description ini nggak mesti selalu dijelasin. Yang penting kalau misalnya kita udah jelasin di awal, maka di bawahnya nggak usah lagi, nggak apa-apa. Kemudian, sebentar. Nah, nambahin pertanyaan di sini ya, add question. Nah, add question, misalnya nama. Nah, kalau nama, dia akan otomatis sih berubah short answer. Jadi, jenis pilihan jawaban yang ada di dalam Google Form ini, teman-teman, Google Form ini paling enak dipakai. Kenapa? Karena dia gratis dan jenis jawabannya banyak gitu. Kita bikin pertanyaan apa aja bisa. Short answer ini biasanya buat nulis nama, alamat gitu ya, nomor telepon, NPM. Nah, ini short answer. Tempat lahir gitu. Nah, ini short answer. Jadi kata-katanya nggak terlalu panjang. Nah, ini short answer. Ada paragraf. Nah, kalau paragraf itu kalau yang saya bikin contohnya kayak waktu kamu submit parafrase itu kan panjang tuh. Nah, perlu pilihan jawabannya harusnya paragraf. Kalau short answer dia nggak akan muat gitu. Terus ada multiple choice. Nah, multiple choice ini PG ya, pilihan ganda. Tapi kalau di Google Form nggak ada ABCD-nya gitu ya. Multiple choice, terus ada checkbox. Nah, checkbox itu mirip pilihan ganda, tapi pilihnya boleh lebih dari satu. Kalau misalnya multiple choice, itu kita milihnya cuma satu. Misalnya, jenis makanan apa yang kamu suka? Ya, misalnya ayam goreng, kemudian nasi goreng, misalnya sosis, misalnya ya. Itu kan ada 3 pilihan. Misalnya nih, nanya nih. Contoh aja, jenis makanan yang kamu suka. Apakah biasanya pakai kalimat tanya ya.
Apakah jenis makanan yang kamu sukai? Misalnya di sini. Ayam goreng misalnya. Terus nasi goreng misalnya. Kemudian apa? Sosis misalnya. Contoh ya. Donat. Ini kan junk food semua nih. Nah, coba lihat sini. Ini bisa diisi lebih dari satu pilihannya. Cara nge-reviewnya gimana? Cara nge-reviewnya itu ada di sebelah atas. Saya pengen tahu yang udah saya bikin gimana sih tampilannya gitu ya. Ini ada di sebelah atas. Nih, kelihatan nggak di sini? Ada yang gambar mata, ini preview. Kita klik aja preview. Nah, ini tampilan layar kita, tampilan layar kuesioner kita. Survei gambaran penerapan perilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Nah, apakah Anda bersedia? Nah, kita harus mengisi dulu nih. Kalau ada yang ditandain bintang, maka nggak boleh dilewatin sama orang yang ngisi. Kalau dilewatin, dia nggak bisa pencet next. Misalnya saya pencet next nih, saya belum isi. Nah, dia akan muncul tanda seru kan? This is a required question. Jadi ini pertanyaannya harus diisi. Misalnya saya jawab bersedia. Ya, saya jawab bersedia. Kita next-in. Nah, ini kan ada pertanyaan, apakah jenis makanan kamu sukai? Ya, misalnya. Nah, kalau checkbox, kita bisa pilih semua. 1, 2, 3, 4. Tuh, ya kan? Ini checkbox. Tapi kalau pilihan ganda, kita mau ganti nih. Jadi pilihan ganda aja. Nah, kalau pilihan ganda, dia cuma bisa jawab 1. Nah, ini dia udah berubah nih jadi PG nih. Bentuknya beda kan? Dia bundar kan? Kalau yang tadi kotak-kotak. Nah, ini kalau kita pencet nasi goreng, yang ayam gorengnya pindah. Nggak ada pilihannya. Tuh, sosis jadi kayak PG ya. Milihnya cuma 1. Itu perbedaan antara checkbox sama multiple choice. Jelas ya? Tapi kalau tadi kita mau nanya nama, maka nama itu adalah short answer. Nah, siapa namamu atau nama, kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Tuh. Ya, kalau jenis kelamin misalnya laki-laki, kemudian perempuan. Nah, ini. Jangan lupa ditandain bintang. Kalau misalnya belum ditanda, nih, cara nandain bintang ini yang bawah, ada tulisannya required. Nggak tahu kalau yang berbahasa Indonesianya apa ya. Intinya ini, kalau kita geser ke kanan, ini artinya harus diisi sama si peserta atau responden. Kalau nggak mesti diisi, kita geser ke kiri. Nanti tanda bintangnya hilang. Gitu. Terus misalnya apa lagi? Tanggal lahir. Ya, misal kita mau nanya tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir, dia akan otomatis kebaca sih. Jadi di pilihan sini ada yang namanya date. Ya. Jadi kalau kita mau minta tanggal lahir, baiknya pilihan jawabannya langsung date aja. Jadi dia bisa setting tanggalnya sendiri di sini. Gitu. Kemudian umur misalnya. Nah, kalau umur, dia adalah short answer. Jadi sebenarnya Google Form ini sudah bisa membaca kira-kira jawaban yang kita pengenin tuh bentuknya apa. Gitu ya. Kecuali kayak multiple choice atau checkbox. Nah, ada satu lagi drop down. Nah, drop down ini saya mau kasih tahu contohnya. Dia mirip multiple choice, pilihannya cuma 1. Ya, cuman dia saat di tampilan agak beda. Misalnya kita mau nanya tentang pekerjaan orang tua. Misalnya ya, pekerjaan orang tua, kita mau bikin drop down. Drop down. Nah, kok linear scale. Sebentar. Agak lemot ya. Oke. Misalnya PNS, misalnya ya. Pegawai swasta. Misalnya. Terus, Terus misalnya wirausaha. Terus misalnya apalagi buruh misalnya ya. Terus apalagi misalnya
Ada lagi sih contoh pekerjaan? Atau lagi yang 5. Wirausaha, pedagang masuk, buruh, misalnya tidak bekerja. Misalnya ya, misalnya begini. Nah, kita mau lihat nih tampilannya. Kalau drop down tuh kayak gimana? Nih, kita back dulu. Apakah Anda bersedia? Ya bersedia. Kita next. Nah, kok nama donat sih, lucu banget. Dia bekas yang tadi. Nah, ini kan short answer kayak gini pilihannya. Jenis kelamin, ini PG ya. Pilihnya salah satu. Nah, saat tanggal lahir kita bisa milih di sini tanggal. Caranya kita klik tahun lahirnya berapa? Kita bisa ke atas. Kamu lahir tahun berapa sih? 2000 berapa sih? 2001 ya? 2000 berapa? 2002, Bu. Oh, 2002. Oke, 2002 misalnya bulan Maret tanggal 1 misalnya ya. Kayak gini kan. Umur misalnya 18 tahun. Nah, pekerjaan orang tua coba lihat ke bawah. Ini bentuk pertanyaan drop down. Ya, nggak akan kelihatan dulu sebelum kita klik panahnya. Nah, dia baru nongol. Nah, ini namanya opsinya adalah drop down. Yang dipilih cuma bisa satu. Itu, bikin drop down list itu yang dipilih cuma bisa satu, PNS, pegawai, wirausaha, buruh, misalnya pegawai swasta. Nah, kayak gini. Ya. Jadi lebih ringkas bentuknya yang ada di dalam Google Form. Kalau PG kan semua pilihannya kelihatan ya. Nah, biasanya drop down itu ketika pilihannya lebih dari 4 gitu. Kan kalau PG biasanya A sampai D. Kalau pilihannya banyak, lebih baik dibikin drop down aja supaya orang enggak kepanjangan baca kuesioner kita. Itu ya. Terus misal lagi pertanyaannya bentuk apa ya? Linear scale. Nah, linear scale yang belum nih. Linear scale ini contohnya kayak gini. Pertanyaannya misalnya, kan teman-teman ada yang meneliti sikap ya? Ya, menurut saya, misalnya ya, menjaga kebersihan adalah hal yang penting. Misalnya gini. Nih, ini kan sikap nih, ya. Ini kan sikap. Nah, ini teman-teman si Google Form itu pasti langsung bisa ngebaca bahwa pilihannya harus linear scale. Linear scale itu rentangnya kayak setuju, sangat tidak setuju. Nah, biasanya kalau saya bikin scale-nya 4 aja. 1 sampai 4 ya. 1 ini misalnya sangat tidak setuju. 4 adalah sangat setuju. Nah, tampilannya bagaimana yang linear scale ini? Nih, kita mau lihat di sini. Ya, kita balik dulu ya tadi. Dia akan berubah di bawah. Nah, di sini. Menurut saya, menjaga kebersihan adalah hal yang penting. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Yang paling kiri, kalau kita jawabnya 1, artinya dia sangat tidak setuju. Kalau dia jawabnya 4, dia sangat setuju. Gitu. Ini bentuk pertanyaan linear scale. Jelas ya sampai sini? Nah, ini adalah macam-macam opsi pilihan jawaban yang ada di dalam Google Form. Yang belum saya jelasin adalah multiple choice grid sama tick box grid. Perlu saya jelasin nggak? Ini kompleks sih. Jadi dan jarang dipakai ya, jarang dipakai kecuali kita mau bikin survei yang lain gitu. Jadi yang 2 ini nggak usah saya jelasin detail dulu. Jadi yang paling sering dipakai adalah short answer, paragraf, multiple choice, text box, drop down, sama linear scale. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin pertanyaan, terus mau pakai tambahan yang lain, ya. Nah, biasanya itu adanya di text box. Misalnya nih, pekerjaan orang tua. Kalau misalnya jawaban pekerjaan orang tuanya nggak ada di pilihan, gimana dong? Kita pakai text box. Add other. Tuh, option 6 hapus. Jadi yang lain-lain ini
saat orang ngelihat kok pilihannya nggak ada yang gue mau gitu kan. Nah, ini dia bisa nulis sendiri, dia bisa ngetik sendiri. Nih contohnya ya. Contoh, pekerjaan orang tuanya misalnya nggak ada di situ misalnya. Orang tua saya itu seniman misalnya, ya misalnya. Kan nggak ada nih di sini. Orang tua saya itu seniman, maka pilih di sini pekerjaan orang tua. Pegawai swastanya diancek dulu. Seniman. Misalnya. Gitu ya. Kayak gitu. Bisa pakai other. Jadi ini saat other si peserta atau responden bisa ngisi sendiri, bisa nulis sendiri. Kayak gitu. Terus gini teman-teman. Kita mau bikin settingan. Ketika si respondennya menjawab tidak setuju, apakah Anda bersedia menjadi responden dalam survei ini? Ketika dia menjawab tidak bersedia, nah, ketika dia menjawab tidak bersedia, kita pengen orang ini nggak usah buka pertanyaan yang ada di halaman berikutnya, tapi langsung ditutup aja udah kuesionernya. Maka adanya di sini nih. Di samping kanan bawah nih, kelihatan nggak tangan saya? Klik. Nah, pilihannya go to section based on answer. Yang ini. Nah, kalau dia jawab ya, continue to next section. Artinya kalau dia jawab ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Artinya langsung next ke halaman berikutnya. Tapi kalau dia jawab tidak, saya nggak mau dia ke halaman berikutnya, tapi saya mau submit form. Submit form ini adalah langsung formulirnya tertutup. Gitu. Jadi ya udah, kalau kamu nggak bersedia ngisi, silahkan tutup. Gitu. Nanti ada ucapan terima kasih. Selesai. Gitu. Kita mau lihat. Ya, apakah Anda bersedia menjadi responden dalam survei ini? Kalau saya jawab ya, akan terbuka halaman berikutnya. Iya kan? Nah, tapi kalau saya jawab tidak, dia akan finish. Oke? Dia akan submit. Gitu. Jadi dia nggak akan bisa lihat pertanyaan berikutnya itu apa. Gitu. Itu cara setting Google Form. Kemudian ada additional lagi. Additionalnya adalah jangan lupa nih dikasih judul misalnya survei apa gitu ya di sebelah sini. Terus kalau kita mau setting ini ada customize ya. Customize itu kita klik. Saya pengen atasnya ada gambarnya misalnya. Choose an image. Nah, ada pilihan gambar yang cocok kayak gimana. Saya mau pakai gambar ini. Tadi muncul gambar. Buat penghias saja ya. Buat penghias saja. Bebas sih pilih gambarnya mau di mana. Mau yang mana maksudnya. Asal jangan foto selfie kalian ya. Karena ini adalah survei formal gitu ya. Jadi foto-foto selfie narsisnya nggak boleh dipasang di sini. Kalau mau dibikin template, ada yang jago Canva misalnya. Mau bikin semacam desain apa gitu, itu boleh. Terus, nah di sini ada background color. Background color kita bisa pilih. Backgroundnya mau warna apa. Mau ini agak gelap misalnya. Terus font style atau theme colornya kita mau ganti. Saya nggak suka nih warnanya kayak cewek salem-salem. Misalnya ini cowok nih, saya mau yang gelap. Warna biru aja gitu ya. Warna biru. Backgroundnya rada gelap misalnya. Abu-abu. Boleh. Terus font style yang muncul di dalam Google Form ini basic. Kalau kamu mau ganti fontnya yang formal, bisa. Pertanyaannya jadi tulisannya kayak Times New Roman kayak gini nih. Agak pegel sih bacanya ya. Standarnya sih pakai yang basic aja. Kalau basic orang bacanya juga rada enak. Nah, kalau misalnya yang playful dia agak nyantai. Tuh, tulisannya kayak tulisan tangan ya. Tapi tidak disarankan pakai yang dekoratif. Karena keriting. Ya, bacanya tuh, data responden. Ini ukiran buat nulis nama di ijazah biasanya ya. Keriting-keriting kayak gini. Nah, ini nggak usah dipakai. Jadi pakai yang basic aja. Itu fitur buat Google Form-nya. Terakhir adalah send. Cara orang bisa ngeklik link yang mau kita share. Caranya di mana sih linknya? Adanya di send. Ya, kemudian nah, send form.
send form, pilih, kan ada pilihan send via email, atau yang di sebelah kanannya ada gambar kayak rantainya. Nah, ini linknya. Nah, kalau linknya panjang, kita shorten dulu, kita perpendek dulu, dicentang shortennya, dia sudah rada pendek, kemudian kita copy. Ya, kita copy, bisa langsung dipaste. Misalnya saya mau nge-WA ke Syarifah. Nah, misalnya. Tuh. Ya, kelihatan nggak? Di WA-nya Syarifah masuk nggak? Nah, itu link Google Form yang sudah siap diisi. Ya. Kalau kita sudah selesai mengumpulkan datanya, nah, ini teman-teman bisa melihat berapa orang yang sudah ngisi, itu ada di sebelah kanan. Ini ada questions, ini ada responses. Responses ini jumlah orang yang sudah ngisi. Nah, selama ininya ada di sebelah kanan, ini kita bisa nerima jawaban dari orang. Orang masih bisa ngisi. Tapi, kalau kita geser ke kiri, nah, ini nggak bisa diisi sama orang. Udah, maksudnya waktu pengumpulan datanya sudah cukup. Misalnya saya butuh 100 orang, udah isi 100 semua. Maka ininya digeser ke kiri aja. Gitu. Ya, gitu caranya. Nah, kayak ini contohnya, survei saya, sudah ada 300 orang. Kelihatan nggak di layar? Nih, sudah ada 300 orang yang isi. Nah, ini kelihatan kalau kita klik, hasilnya gimana? Nanti summary-nya ada, nah, saya menyatakan bersedia. Yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Terus ada rekapan. Nah, ini dulu saya pakai inisial nama. Nah, data-data yang ada di sini itu kamu nggak boleh kasih ke orang ya, karena ini rahasia. Kemudian ada question, pertanyaannya apa? Ada individual, kita mau lihat per orang jawabannya kayak gimana sih? Tanya, tuh, gitu ya. Biasanya ini sampai. Terus hasilnya, kalau mau kita download, itu hasilnya bisa klik di sini yang gambar Excel. View responses in sheet. Ya, view responses in sheet, kita klik. Nanti akan muncul Google Docs kayak gini, ya. Google Docs ini bisa kita download. Caranya file, download, Microsoft Excel. Oke, ini yang bisa di-download. Dan nanti yang akan kita gunakan untuk analisis. Sampai sini jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 10:30. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah? Oke, ini ada rekamannya ya, nanti bisa dilihat lagi di YouTube, langkah-langkahnya kayak gimana, cara-caranya kayak gimana. Jadi tugas minggu depannya adalah setiap kelompok berdua menginput pertanyaan tentang topik penelitiannya masing-masing berdasarkan kuesioner yang sudah di ACC minggu lalu, gitu ya. Silakan, jadi nginputnya joinan aja. Inputnya joinan. Nah, cara share input gimana? Nah, ini saya agak lupa. Sedikit lagi. Bu, biar bisa nginput dari jauh bareng-bareng gimana? Nah, di sini kita bisa share. Ada pilihan setting. Bukan di setting, sorry. Di sini. Nah, di sebelah kanan, ini kan logo Google Gmail kita ada foto. Kalau kamu pasang foto ada fotonya. Nah, ini yang titik tiga, kelihatan kan ya di layar ya? Nah, ini kita klik. Ada pilihan gambar orang, add kolaborator. Oke. Nah, add kolaborator yang kamu klik. Nah, di sini yang bikin misalnya siapa? Sylvia bikin. Sylvia mau nge-share ke Siti Syarifah misalnya. Nah, tanya, Syarifah, email kamu apa namanya? Gitu. Ketik aja di sini. Ya. Masukin nama emailnya lalala.apa@gmail.com misalnya. Nah, kemudian kirim. Oke. Nah, orang yang punya terima nanti akan masuk di Gmail-nya. Ada di Gmail, diklik link di Gmail-nya, dia akan bisa ngedit.
gitu ya. Caranya begitu. Jadi nggak ada alasan saya di rumahnya jauh gitu ya. Ini zaman sudah canggih, kamu bisa ngedit bareng-bareng. Tapi janjian dulu misalnya siapa mau bikin yang mana, siapa mau input yang mana biar cepat selesai gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan, cuman satu kelompok, cuman satu Google Form aja yang saya minta. Jadi silahkan dikerjain barengan berdua. Oke, mungkin itu penugasannya, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Cindy udah ngantuk, Cindy Alfiana, muap-muap. Ini ya, dengar suara saya kayak didongengin ya. Oke, diminum ya, terus peregangan kalau ada kuliah lagi saya ini. Kalau tidak ada, saya tahu ada kelas ya, jam 10.40 ya. Kalian masih bisa break sekitar 7 menitan. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. end meeting ya. Absen sudah diisi semua belum? Belum bisa, Belum, Bu. Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nanti Sarifah chat ke saya ya yang nggak hadir siapa. Karena tadi saya cek ada 40 orang. Kurang 1. Ya. Ada 39, sorry. Ya, terima kasih. Nanti semuanya saya absenin ya. Oke. Saya end meeting ya.